Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 14 Juni 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Awalnya dikira kecelakaan tunggal, ternyata Yonex Spesi dianiaya hingga tewas. 3 pelakunya dihukum bervariasi. Kasus meninggalnya Yonex Spesi di Halong Atas Ambon ternyata bukan kasus kecelakaan biasa. Korban ternyata dianiaya hingga meninggal dunia. Ketiga pelakunya divonis bervariasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon. Ketiga terdakwa atas kasus ini yakni Robertson Maketake alias Obed, dia divonis 5 tahun penjara. Sementara untuk terdakwa David Watimena alias Dev dan terdakwa Grenaldi Enrique Likumahu alias N masing-masing divonis 4 tahun penjara. Vonis dibacakan Hakim Ketua Wilson Shriver didampingi Hakim anggota Ismail Wail dan Ulfa Riri saat sidang di Pengadilan Negeri Ambon Kamis 13 Juni 2024. Majelis Hakim menetapkan ketiga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berencana yang berujung fatal, sebagaimana diatur dalam pasal 353 ayat 3 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan ke-1 penuntut umum. Sementara untuk barang bukti yang ditemukan dalam kasus ini termasuk sepeda motor Yamaha merah, sebuah handphone Poco milik Yonex Spesi dan sebuah handphone milik Sinta Tabalesi dirampas untuk negara. Selain itu, untuk 4 lembar hasil print out chat antara Delor Alphonse dan Yonex Spesi, kemudian beberapa barang bukti lainnya dirampas untuk dimusnahkan. Untuk diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejari Ambon menuntut ketiga terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing selama 7 tahun. Usai mendengar vonis hakim, para terdakwa yang didampingi kuasa hukum Roni Samloy dan Jaksa Penuntut Umum Donar Reto menyatakan pikir-pikir. Dalam pena warna hijau terang bola-bola. Satu buah tidak warna panjang warna biru tua dirampas untuk dimusnahkan dan membebankan pada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000. Demikian juga pada hari ini Kamis 13 Juni 2024. Diperoleh fakta bahwa perbuatan yang menyebabkan korban dengan spesies meninggal dunia dilakukan oleh anak Delor Alphonse alias Delor dan anak Sinta Tabalesi alias Sinta bersama terdakwa Profesor Maketake, terdakwa David Watimena dan terdakwa Grenaldi Enrique Likumahu alias N. Ini membawa berdasarkan proyek tersebut menurut majelis hakim bahwa para terdakwa turut dua, jatuhkan pidana terhadap terdakwa Robertus Maketake alias Robert alias Obed. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 tahun, terdakwa David Watimena alias Ken dan terdakwa Grenaldi Enrique Likumahu alias Ken dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa di perangkap dunia dan tidak dijatuhkan. 4. Menetapkan orang terdapat tambahan tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merek Yamaha warna merah dengan motor DE 4719 1 unit HP dari Poco warna hitam dari saudara Yonex Spesi, 1 buah jaket Twitter lengan panjang warna merah muda dikembalikan kepada keluarga korban. Pertamina pastikan stok minyak tanah di kota Ambon aman. Edi Mangun mengatakan masyarakat tidak usah panik. Area Manager Communication Rail and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun meminta masyarakat tak perlu panik atau panik buying dalam membeli minyak tanah di kota Ambon. Edi pun menjamin bahwa stok minyak tanah di kota Ambon dapat tercukupi hingga Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah.
Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku akan terus melakukan pemantauan untuk memastikan kebutuhan masyarakat akan minyak tanah di Kota Ambon terpenuhi dengan layak. Jadi mengaku bahwa pengawasan Pertamina terbatas pada tahapan distribusi dan pengawasan agen. Sedangkan untuk penentuan harganya ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan harga eceran tertinggi. Dijelaskan juga bahwa sesuai dengan apa yang ada pada peraturan, diatur pengawasan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Ia berharap atas laporan terkait kelangkaan minyak, adanya kolaborasi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dan lebih tegas dalam pengawasannya. Bahwa kondisi stok kita itu sangat aman, bahkan lebih dari 14 hari. Nah, memang saya sendiri mendapat banyak laporan dari luar bahwa di pangkalan di mana-mana itu terjadi kelangkaan. Nah, saya sebenarnya ingin menghimbau ya bahwa kepada masyarakat minyak tanah ini adalah barang subsidi yang harganya itu ditentukan oleh kepala daerah lewat harga eceran tertinggi. Nah, ini kan kalau kita lihat pengawasan Pertamina secara aturan dan perundang-undangan itu kami hanya dibatasi sampai dengan mendistribusi, kemudian pengawasannya itu sampai kepada agen. Nah, kenyataan setelah di lapangan ini kan agak berbeda. Untuk itu saya menghimbau ya sesuai dengan apa yang ada di peraturan perundang-undangan untuk BBM subsidi itu pengawasannya ada juga pada penegak hukum, aparat penegak hukum dan juga pemerintah daerah. Marilah kita sama-sama berkolaborasi sesuai dengan apa yang ada diperintahkan atau diamanahkan oleh undang-undang untuk menjaga, terutama terkait dengan harga. Ya. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners warga serbu sembako murah di Maplas Masohi. Warga Kota Masohi menyerbu pasar murah di Gedung Maplas Masohi Jumat 14 Juni 2024. Pasar murah yang menyediakan sembako itu digelar Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Pasar murah ini diperuntukkan untuk warga muslim yang akan merayakan Idul Adha. Halimah warga Letuwaru mengaku bersyukur bisa mendapatkan sembako murah menjelang Idul Adha.
Diketahui sembako yang disediakan berupa beras, minyak goreng, cabai, gula, dan bawang. Untuk mendapatkan kupon, warga yang datang diwajibkan membawa kartu keluarga dan langsung diberikan kepada petugas TPID di lokasi. Gerakan pangan murah dalam rangka Hari Raya Idul Adha ini berlangsung selama 2 hari, yakni untuk hari ini Jumat dan juga besok Sabtu. Malah kita senturi macam-macam. Bukan lomba. Imbas cuaca buruk, Pasar Impres Namlaya hanya menjual tuna dan cakalang. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Pasar Impres Namlaya Kabupaten Buru mengalami keterbatasan pasokan ikan. Pada Jumat 14 Juni 2024, hanya ikan tuna dan cakalang yang tersedia di pasar. Ini akibat musim ombak dan cuaca buruk yang melanda kawasan ini. Akan 40 tahun, seorang penjual ikan di pasar tersebut menjelaskan nelayan kesulitan mendapatkan ikan lain karena kondisi laut yang tidak bersahabat. Akibatnya pilihan ikan yang biasanya melimpah menjadi sangat terbatas. Di tengah keterbatasan ini, harga tuna dan cakalang menjadi perhatian utama. Ikan cakalang ukuran kecil dijual seharga Rp40.000 per ekor. Sementara itu, harga tuna bervariasi tergantung ukurannya. Untuk tuna kecil di harga Rp50.000 per ekor, tuna sedang Rp70.000 per ekor, dan baby tuna dijual Rp25.000 untuk 4 ekor. Ikan-ikan lain seperti kawalinya, momar, komu, dan lema yang biasa menjadi pilihan favorit pembeli tidak tersedia pada pagi hari karena cuaca buruk. Namun, akan optimis bahwa beberapa jenis ikan seperti kawalinya mungkin akan tersedia menjelang sore hingga malam hari. Untuk ikan kawalinya yang memiliki ukuran kecil akan menjelaskan 9 ekor dijual seharga Rp50.000. Ikan puri juga tersedia dengan harga Rp10.000 per tumpuk atau 3 tumpuk seharga Rp24.000. Di tengah kondisi pasar yang terbatas, para pembeli tetap berdatangan untuk memenuhi kebutuhan mereka menjelang Idul Adha. Tuna dan cakalang menjadi pilihan utama bagi banyak warga yang mencari ikan segar untuk persiapan perayaan. Selain harga ikan, Tribuners di Pasar Namlaya, harga keladi naik sementara yang lainnya normal. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Pasar Impres Namlaya Kabupaten Buru semakin dipenuhi oleh warga yang mencari bahan pangan untuk perayaan. Pantauan tribunambon.com di lokasi, meskipun sebagian besar harga umbi-umbian tetap stabil, harga keladi atau talas mengalami kenaikan signifikan. Ona, salah satu penjual di pasar ini, mengungkapkan bahwa harga keladi naik menjadi Rp50.000 per 6 buah. Kekurangan pasokan menyebabkan harga keladi melonjak lebih tinggi dibanding umbi-umbian lainnya. Namun, harga umbi-umbian lainnya relatif stabil. Kasbi atau ubi kayu misalnya dijual dengan harga Rp10.000 untuk 6 buah ukuran kecil, sementara Rp20.000 untuk 6 buah ukuran besar. Patatas atau kentang tetap di harga Rp20.000 per 8 buah. Sementara untuk pisang raja, buah yang selalu dicari menjelang perayaan besar ini dijual antara Rp10.000 hingga Rp20.000 tergantung ukurannya.
Penarik becak di Pasar Namlea, Maluku panen rezeki jelang Idul Adha. Menjelang Hari Raya Idul Adha, suasana di Pasar Impres Namlea semakin ramai dengan aktivitas warga yang mempersiapkan kebutuhan untuk perayaan. Pada Jumat 14 Juni 2024, salah seorang penarik beca mengaku mendapat keuntungan lebih dari persiapan Hari Raya Idul Adha ini. Samrudin, 48 tahun, mengaku hari ini mendapatkan keuntungan dari hasil menarik beca. Pria yang sudah 20 tahun mengayu beca di pasar ini memulai harinya lebih awal dari biasanya. Dalam waktu yang relatif singkat, hingga pukul 11 siang, dia sudah berhasil mengantar penumpang sebanyak 10 kali. Setiap kali menarik satu penumpang, ia mendapatkan Rp5.000. Penghasilannya meningkat seiring dengan banyaknya pengunjung yang datang ke pasar untuk berbelanja kebutuhan Idul Adha. Kondisi seperti ini tidak selalu terjadi, biasanya di hari-hari biasa jumlah penumpang tidak sebanyak ini. Namun ia mengatakan momen-momen menjelang hari besar seperti Idul Adha memberikan peluang besar bagi Samrudin dan rekan-rekannya sesama penarik beca untuk meningkatkan penghasilan. Aktivitas di Pasar Impres semakin padat beberapa hari terakhir karena banyak warga yang ingin memastikan mereka memiliki segala yang diperlukan untuk perayaan Idul Adha. Kehadiran becak sebagai moda transportasi sederhana namun efektif menjadi pilihan utama bagi banyak pengunjung pasar. Meskipun sudah 2 dekade bekerja sebagai penarik beca, Samrudin tetap optimis dan bersemangat menjalani profesinya. Alhamdulillah hari ini saya memindai tarikan. Satu orang pasasi becak 5.000 per kepala, 2 orang 10.000. Kalau barang satu kali naik di becak, satu tol 20.000. 20.000 rupiah lain dengan orangnya. Penumpang tarif dalam kota Namlea 5.000 per orang, kalau 2 orang 10.000 jauh dekat. Menjelang Idul Adha, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyerahkan 25 ekor sapi kurban. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyerahkan 25 ekor sapi sebagai hewan kurban untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Hewan kurban tersebut tersebar pada 14 masjid di wilayah K kecil dan 11 masjid di wilayah K besar. Penjabat Bupati Maluku Tenggara Jasmono saat menyerahkan secara simbolis hewan kurban di pelataran kantor Bupati Maluku Tenggara, Kamis 14 Juni 2024 mengatakan hewan kurban tersebut akan didistribusi kepada sejumlah masjid yang sudah didaftarkan, baik di pulau kecil maupun di pulau K besar. Menurutnya Idul Adha identik dengan penyembelihan dan pembagian hewan kurban, dengan maksud agar setiap umat muslim dapat merasakan kegembiraan di hari raya dengan saling berbagi. Dikatakan penyerahan hewan kurban hari ini merupakan wujud kepedulian sosial pemerintah daerah terhadap masyarakat Maluku Tenggara. Lewat momentum ini menjadi salah satu upaya untuk menghilangkan jurang pemisah antara yang mampu dan tidak mampu, agar bisa hidup berdampingan, saling tolong-menolong dengan penuh kedamaian. Ia berharap agar hewan kurban yang diberikan ini dapat dibagikan kepada kaum duafa atau fakir miskin. Tahun 2024 ini secara simbolik kepada 3 masjid yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, terutama khususnya di K besar dan K kecil. Sini Pak, izin. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Selanjutnya
Dinas Kesehatan Kota Ambon menggelar workshop manajemen stres. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kesehatan menggelar workshop manajemen stres. Kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan Hotel Elizabeth, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon itu ditujukan kepada pengelola program kesehatan jiwa dan petugas promosi kesehatan. Sejumlah pembicara yang dihadirkan ialah Kepala Bidang P2P Dinkes Kota Ambon, RJ Tale, Akademisi Poltekkes Maluku Francina Tubalawoni, dan Emma Hentihu dari Dinkes Provinsi Maluku. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dr. Gigi Wendy Pelupesi mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan implementasi dari hasil Rakernas 2024 serta arahan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunarti Sadikin agar kesehatan mental masuk dalam program prioritas. Menurutnya saat ini makin banyak orang yang mengalami stres akibat masalah ekonomi dan sebagainya. Hal yang sama pula terjadi di kalangan remaja. Ia mengatakan kebanyakan orang tidak menyadari saat mereka mengalami stres. Padahal kecemasan berlebihan serta kebingungan adalah salah satu gejala awal seseorang mengalami stres. Selanjutnya, stres berakibat seseorang mengalami penyakit berupa hipertensi dan gula darah yang tinggi. Polpesi mengakui belakangan ini banyak pemberitaan terkait kasus bunuh diri di Kota Ambon, yang mana mayoritas korbannya ialah anak muda. Selain itu, menurutnya penyebab penyakit akibat makanan hanya berkisar 30%. Sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, dia berharap melalui workshop ini para peserta mampu mengelola stres dan mampu mengedukasi masyarakat terkait kesehatan mental. Remaja di sekolah-sekolah dan hari ini dengan petugas pemegang program sehingga petugas sendiri bisa mengetahui yang dimaksud dengan stres dan sebagainya dan bisa mengelola baik untuk diri sendiri dan bisa disampaikan juga kepada masyarakat. Karena sebenarnya pengelolaan stres ini tanpa katong sadari, kecemasan berlebihan bisa menyebabkan hipertensi, bisa menyebabkan gula darah yang tinggi. Nah kadang-kadang orang itu yang stres, tetapi setelah diteliti kecemasan takut yang berlebihan itu bagian juga daripada kesehatan mental. Katong lihat akhir-akhir ini beberapa media kasus bunuh diri di Ambon seperti itu, bunuh diri pada remaja orang-orang muda yang memang masih berpotensi kemudian dengan tingkat aktivitas yang tinggi. Kenapa kok mereka bisa bunuh diri seperti itu? Nah karena itu tertutup, introvert, yang ada jalan keluar, tidak bisa mengeluarkan koordinasi dengan konsultasi dengan psikiater. Kadang-kadang ketika berkonsultasi dengan psikiater orang pikir orang itu sakit jiwa, sugila, padahal berbeda antara penanganan kesehatan mental dengan orang yang sakit jiwa seperti itu. Oleh karena ini dari awal ini teman-teman juga dilatih untuk bagaimana bisa juga mengedukasi kepada masyarakat. Baik, lanjut. Ya. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 14 Juni 2024. Saya Tanita Patesina, peserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan mata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal